Pernahkah Anda mencapai sesuatu yang sangat Anda inginkan, seperti mendapatkan promosi atau membeli barang yang sudah lama Anda tabung, hanya untuk merasa kosong, bahwa beberapa hari kemudian, kegembiraannya memudar, dan Anda sudah mencari hal besar berikutnya, berpikir, ini masih belum cukup. Jika Anda pernah merasa seperti berada di atas treadmill, terus-menerus mengejar garis finish yang terus menjauh, Anda tidak sendirian. Ini adalah perasaan yang bisa sangat melelahkan dan mengisolasi. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda ada alasan psikologis di balik ini? Dan yang lebih penting, cara untuk membebaskan diri. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam mengapa begitu banyak dari kita merasa seperti kita tidak pernah cukup. Dan saya akan berbagi beberapa cara sederhana dan praktis untuk menemukan kepuasan sejati tepat di mana Anda berada. Ngomong-ngomong, jika Anda sering memikirkan tentang pengembangan diri dan psikologi, Anda berada di tempat yang tepat. Kita membicarakan hal-hal ini sepanjang waktu di sini. Jadi pertimbangkan untuk menekan tombol subscribe dan bergabung dengan komunitas kami. Kami akan senang menerima Anda. Jadi, mari kita bicarakan perasaan ini. Seringkali dimulai dengan tenang. Mungkin Anda sedang menelusuri media sosial dan melihat foto liburan seseorang yang sempurna. Dan tiba-tiba hidup Anda sendiri terasa sedikit kurang bersinar. Atau Anda mendengar tentang pekerjaan baru teman dengan gaji tinggi, dan pencapaian karier Anda sendiri terasa kecil dibandingkan dengannya. Anda mulai berpikir, seandainya saya memiliki apa yang mereka miliki, maka saya akan bahagia. Jadi Anda bekerja lebih keras, Anda mendorong diri sendiri, Anda berjuang, Anda mencapai tujuan Anda. Tetapi alih-alih merasa puas, Anda justru menaikkan standar lebih tinggi lagi. Masalahnya bukan ambisi Anda, melainkan tiang gawangnya yang selalu bergeser. Siklus ini melelahkan. Ini seperti mencoba mengisi ember dengan lubang di dasarnya. Anda terus menuangkan lebih banyak pencapaian, lebih banyak harta benda, lebih banyak validasi, tetapi Anda tidak pernah merasa penuh. Anda bahkan mungkin merasa bersalah karena tidak bahagia. Berpikir, saya punya begitu banyak hal untuk disyukuri. Mengapa saya masih merasa seperti ini? Ini adalah tekanan konstan dan tenang yang membisikkan bahwa Anda tertinggal. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran kita? Bagian besarnya adalah sesuatu yang disebut teori perbandingan sosial. Pada dasarnya, ini adalah kecenderungan alami manusia untuk mencari tahu nilai diri kita sendiri dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Dulu, kita hanya membandingkan diri kita dengan tetangga atau teman sekelas. Tetapi sekarang, dengan media sosial, kita membandingkan diri kita dengan cuplikan terbaik dari jutaan orang di seluruh dunia. Kita melihat versi kesuksesan yang dikurasi dan difilter, dan otak kita salah mengira itu sebagai kenyataan. Faktor kunci lainnya adalah apa yang oleh para psikolog disebut perfeksionisme maladaptif. Ini bukan hanya tentang memiliki standar tinggi, ini adalah ketika nilai diri Anda sepenuhnya terikat pada menjadi sempurna. Jadi, setiap kesalahan atau kegagalan bukan sekadar pengalaman belajar, itu terasa seperti bukti bahwa Anda gagal sebagai pribadi. Dan akhirnya, ada jebakan validasi eksternal. Kita mulai mengalihdayakan kebahagiaan kita, mengandalkan suka, komentar, dan pujian dari orang lain untuk merasa baik tentang diri kita sendiri. Ketika kita tidak mendapatkan persetujuan konstan itu, kita merasa tidak berharga. Rasa diri kita menjadi rapuh, bergantung pada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Sekarang, inilah pemikiran yang sangat ingin Anda pertimbangkan. Bagaimana jika perasaan tidak cukup tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda miliki, atau apa yang telah Anda capai? Bagaimana jika ini bukan tentang menambahkan lebih banyak, tetapi tentang mengubah perspektif Anda tentang apa yang sudah ada di sana? Pengejaran akan lebih banyak adalah permainan eksternal. Anda mencari validasi, kebahagiaan, dan nilai di luar diri Anda sendiri. Tetapi kepuasan sejati yang bertahan lama adalah permainan internal. Ini bukan tentang menang atau kalah, ini tentang menerima dan menghargai. Garis finish yang sangat ingin Anda seberangi itu tidak ada di suatu tempat di masa depan. Itu tidak ada. Pengejaran konstan itulah yang justru menjauhkan Anda dari perasaan bahagia saat ini. Keyakinan bahwa Anda membutuhkan sesuatu yang lain untuk menjadi lengkap adalah kebohongan. Saat Anda berhenti mempercayai kebohongan itu,
adalah saat Anda akhirnya bisa mulai merasa utuh. Anda bukan proyek yang harus diselesaikan. Anda adalah pribadi yang harus dialami. Jadi bagaimana kita mulai memainkan permainan internal ini? Langkah pertama adalah mempraktikkan rasa syukur secara sadar. Alih-alih berfokus pada apa yang hilang, aktiflah mencari apa yang ada. Mungkin mulailah menulis jurnal. Tuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Tidak peduli seberapa kecil. Ini secara fisik melatih otak Anda untuk mencari hal positif. Kedua, praktikkan belas kasih diri atau self-compassion. Ketika Anda membuat kesalahan, alih-alih menyalahkan diri sendiri, perlakukan diri Anda dengan kebaikan yang sama seperti yang Anda berikan kepada seorang teman. Katakan pada diri sendiri, tidak apa-apa, saya manusia, saya sedang belajar. Rasanya aneh pada awalnya, tetapi ini adalah cara yang ampuh untuk melepaskan nilai diri Anda dari kinerja Anda. Dan akhirnya, tentukan versi kesuksesan Anda sendiri. Duduklah dan benar-benar pikirkan, seperti apa kehidupan yang kaya dan bermakna bagi Anda. Jauh dari media sosial dan tekanan eksternal. Mungkin ini bukan tentang kantor di sudut ruangan, tetapi tentang memiliki lebih banyak waktu untuk hobi atau keluarga Anda. Ketika tujuan Anda selaras dengan nilai-nilai Anda sendiri, mencapainya membawa pemenuhan sejati, bukan sekadar kesenangan sementara. Saya ingin Anda tahu bahwa jika Anda merasa seperti ini, Anda tidak rusak atau tidak tahu berterima kasih. Anda manusia, menavigasi dunia yang dirancang untuk membuat Anda merasa terus-menerus kekurangan. Tidak apa-apa merasa kewalahan oleh itu semua. Tetapi nilai Anda tidak diukur oleh produktivitas Anda, rekening bank Anda, atau jumlah pengikut Anda. Nilai Anda adalah bawaan. Itu ada sebelum pencapaian terakhir Anda. Dan itu akan ada setelah pencapaian berikutnya. Anda cukup. Saat ini juga. Di momen ini, dengan segala ketidaksempurnaan Anda, segala perjuangan Anda, dan segala kemanusiaan Anda yang indah dan berantakan. Berikan diri Anda izin untuk turun dari treadmill. Berikan diri Anda izin untuk sekadar menjadi diri sendiri. Perjalanan untuk merasa cukup bukan tentang menjadi orang baru. Ini tentang pulang ke diri Anda sendiri. Saya ingin mendengar pemikiran Anda tentang ini. Apa satu hal yang bisa Anda lakukan minggu ini untuk mempraktikkan belas kasih diri? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Saya membaca setiap komentar. Dan jika video ini beresonansi dengan Anda, like dan subscribe akan sangat berarti. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.